6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Keadaan cuaca yang memang agak tidak bersahabat, berarti untuk sementara dipending dulu. Kemudian di situ kami menyerahkan sertifikat pemohon untuk supaya masyarakat itu merasa nyaman dengan pelayanan pertanahan. Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. KSOP Bau-Bau menginstruksikan operator kapal dan juga petugas di lapangan selalu berkoordinasi dengan BMKG demi keselamatan pelayaran. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau meluncurkan inisiatif pelayanan publik proaktif dengan mengantar langsung sertifikat tanah ke alamat pemohon. Dengar inilah Warta Kepton pagi hari ini Senin, tepatnya tanggal 27 Oktober 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. KSOP Bau-Bau menginstruksikan operator kapal dan petugas di lapangan selalu berkoordinasi dengan BMKG demi keselamatan pelayaran. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Keadaan cuaca yang memang agak tidak bersahabat, berarti untuk sementara dipending dulu sampai. Kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mengambil langkah tegas. Kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan pihaknya telah menginstruksikan operator kapal dan petugas di lapangan untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG demi keselamatan pelayaran. Menurut Tahir, jika BMKG mengeluarkan peringatan cuaca buruk, keberangkatan kapal akan ditunda sementara hingga kondisi membaik. Ya, jadi kalau misalnya ada himbauan BMKG bahwa keadaan cuaca yang memang agak tidak bersahabat, berarti untuk sementara dipending dulu sampai menunggu. Dan memang saat ini kejadiannya itu tidak secara terus menerus, pada keadaan saat-saat tertentu itulah. Tahir mengatakan sebelum kapal diizinkan berlayar ada beberapa hal krusial yang wajib dipenuhi. KSOP Bau-Bau secara rutin melakukan cek fisik kapal terutama terkait peralatan keselamatan meliputi pemeriksaan life jacket dan rakit pelampung. Selain itu, pompa air darurat juga tak luput dari pengecekan. Kami itu sudah diinstruksikan dari pusat untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal itu. Dan itu kami sudah laporkan ke sana. Jadi itu memang sudah SOP-nya sudah begitu. Untuk kapal penyeberangan yang beroperasi keluar dari Bau-Bau, KSOP memberikan perhatian ekstra pada pengecekan kendaraan yang dimuat. Petugas memastikan setiap kendaraan yang masuk kapal sudah diikat atau dilesing dengan benar agar tidak bergeser selama perjalanan. Terkait informasi gelombang tinggi, Tahir menyebut perairan yang sering mengalami kondisi tersebut antara lain Laut Banda dan Wakatobi. Tahir juga mengimbau para operator dan awak kapal untuk selalu memperhatikan keselamatan penumpang. Selain itu, untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan mengecek kembali kelengkapan kapal sesuai dengan standar keselamatan sebelum berlayar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bau-Bau memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, namun juga memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan aman dikonsumsi dan juga diproduksi sesuai standar higienis. Langkah ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan juga menjaga mutu pangan di seluruh rantai penyediaan, mulai dari dapur hingga ke penerima manfaat. Adapun Kepala Bidang Pencegahan dan Pelindungan Penyakit Dinkes Bau-Bau, Yuslina menjelaskan seluruh penyedia makanan olahan siap saji yang terlibat dalam program MBG diwajibkan memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS.
Pendengar, adapun ketentuan ini disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa tempat pengelolaan pangan atau TPP telah juga memenuhi standar kebersihan, keamanan maupun juga sanitasi pangan. Menurut Yuslina, proses penerbitan SLHS dilakukan melalui verifikasi berkas administrasi dan juga pemeriksaan lapangan yang juga melibatkan inspeksi kesehatan lingkungan serta uji laboratorium terhadap sampel air dan juga makanan. Sebagai bagian dari pengawasan, tim Dinkes Kota Bau-Bau bersama UPTD Puskesmas telah juga melakukan pengambilan sampel dengan pangan dan juga air di 6 dapur penyedia MBG, yaitu SPPG Murhum, Murhum 2, dan juga Beto Ambari Lipung, Wolio 1, Wangkanapi, Wolio 2, Batulo, dan juga Lea-Lea pada Kamis 23 Oktober 2025. Adapun tim lapangan yang terlibat dalam kegiatan tersebut terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan juga tenaga sanitarian UPTD Puskesmas, antara lain yaitu Yuslina, Dr. Lukman, Woode Arfiana, dan juga Abidin, Khairudin Fitria, Yesti Adriani Mauzu, Marwati, dan juga Dermawan Andi. Melalui langkah ini, Dinkes Kota Bau-Bau juga menegaskan komitmennya untuk menjamin bahwa seluruh makanan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan, bergizi seimbang, dan juga bebas dari potensi resiko kesehatan bagi masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau meluncurkan inisiatif pelayanan publik proaktif dengan mengantar langsung sertifikat tanah ke alamat pemohon. Hal ini juga dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan. Terkait hal ini, Afriansah kembali melaporkan. Kemudian di situ kami menyerahkan sertifikat pemohon untuk supaya masyarakat itu merasa nyaman dengan pelayanan pertanahan. Di tengah tuntutan layanan publik, Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau berkomitmen membangun pelayanan yang benar-benar bisa bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan dengan inisiatif mengantar langsung sertifikat tanah ke alamat pemohon, sebuah gebrakan yang menuai respon positif dari masyarakat, terutama bagi pemohon yang memiliki keterbatasan. Kepala Kanta Bau-Bau, Yusuf, menegaskan langkah ini adalah upaya untuk memaksimalkan pelayanan. Jadi kami juga pertanahan ini tetap membangun suatu pelayanan yang betul-betul bagaimana bisa bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Kami melaksanakan pelayanan secara lebih maksimal sehingga kami berinisiatif. Kami mendatangi alamat pemohon, kemudian di situ kami menyerahkan sertifikat pemohon untuk supaya masyarakat itu merasa nyaman dengan pelayanan pertanahan. Sebagai bukti nyata pelayanan terbaik itu, Kepala Kanta Bau-Bau mengantarkan langsung sertifikat di kediaman pemohon seperti yang dilakukan di Kelurahan Batara Guru pada Kamis lalu 23 Oktober 2025. Yusuf menceritakan pemohon di Kelurahan Batara Guru itu sangat senang sekali apalagi dengan kondisi keterbatasannya. Yusuf mengatakan layanan antar sertifikat langsung ke rumah ini menjadi penanda baru bahwa pihaknya tidak hanya menunggu di kantor tetapi juga proaktif menjemput bola demi memastikan hak kepemilikan tanah sampai ke tangan masyarakat dengan rasa nyaman. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton sukses menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Run di tahun 2025. Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ini diikuti oleh 377 pelajar tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Ajang lari sejauh 3 km ini juga digelar pada Sabtu, tepatnya tanggal 25 Oktober 2025. Lomba dimulai dari depan rumah jabatan Bupati Buton, tepatnya di Pasar Wajo, dan berakhir di lapangan Banabungi. Peserta terdiri dari 253 siswa SMP dan juga 124 siswa SD dari berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Buton. Bupati Buton Alvin
Naka Wijaya Putra secara resmi melepas para peserta. Nah, dalam kesempatan itu Bupati Alvin menyampaikan apresiasi atas antusiasme tinggi dari para peserta dan juga dukungan masyarakat. Bupati Alvin juga berharap kegiatan ini nantinya dapat juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk juga menumbuhkan semangat olahraga dan juga sekaligus mencari bibit-bibit atlet berprestasi di Kabupaten Buton. Di sisi lain, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Buton, Laude Riki Rizky Nugraha, menyampaikan kejurdaran di tahun 2025 ini adalah kegiatan perdana di masa kepemimpinan Bupati Alvin dan juga Wakil Bupati Safiruddin Safa. Riki juga menegaskan pembibitan atlet di Kabupaten Buton ini harus juga dimulai sejak usia dini. Ini penting untuk menyiapkan generasi yang dapat membawa nama baik Buton, bahkan Sulawesi Tenggara ke tingkat lebih tinggi. Ia juga menambahkan Dispora Buton akan terus mengembangkan program pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga dengan kerjasama dengan sekolah, keluarga, maupun juga organisasi perangkat olahraga lokal. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KSOP Bau-Bau menginstruksikan operator kapal dan juga petugas di lapangan selalu berkoordinasi dengan BMKG demi keselamatan pelayaran. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau meluncurkan inisiatif pelayanan publik proaktif dengan mengantar langsung sertifikat tanah ke alamat pemohon. Pendengar, demikianlah warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.